True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Apa yang saya sampaikan, kalau Anda menangkapnya, itu akan merubah seluruh hidup Anda. Sebab itu sudah merubah hidup saya. Saudara, apa yang dibawa Yesus bukanlah sebuah agama yang lebih baik, tetapi sesuatu yang baru adalah Injil Kerajaan Sorga. Yesus datang supaya orang yang percaya bukan mendengar tentang sorga, tetapi dia mengalami kehadiran kerajaan sorga. Di mana? Di bumi. Itulah sebabnya doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan Tuhan mengajarkan hal apa yang paling utama di dalam hidup ini. What is the most important thing in your life? Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ketika engkau mengalami kerajaan sorga, atau bagaimana engkau mengalami kerajaan sorga, engkau harus menemukan pintunya. Yesus berkata tentang pintu, dan dia berkata, akulah pintu. Dan Tuhan mau, aku berikan kepadamu kunci kerajaan sorga. Temukan pintunya, terima kuncinya, buka, dan engkau akan mengalami perjumpaan bukan dengan sebuah ideologi, teologi, doktrin, tetapi engkau akan bertemu dengan satu pribadi, seorang raja. You will see the king and his beauty. Yesaya 33 ayat 17. You will see the king and his beauty. Tetapi ketika dia menyatakan dirinya pertama kali, dia tidak menyatakan dirinya sebagai raja. Dia akan menyatakan dirinya sebagai Bapa. Anda gak bisa kenal dia sebagai raja, Anda gak bisa kenal dia sebagai Tuhan sebelum Anda mengalami dan memahami dia, mengalami perjumpaan dengan dia sebagai Bapa. Maliaki pasal 4 ayat 6. Saya bisa minta bantuan komputer sekali-sekali ya. Saudara, bertahun-tahun saya membagikan tentang hati Bapa. Ternyata Alkitab berkata tentang apa yang dibawa Yesus adalah mengembalikan hati Bapa kepada anak. Jadi Yesus datang supaya orang yang percaya mengalami the father heart of God, hati Bapa dari Tuhan. Tetapi hati Bapa itu harus menemukan pasangannya, adalah hati anak. Bisa ditayangkan bahasa Inggrisnya kalau ada. The heart of father and the heart of son. Jadi seperti listrik plus, dia belum mengeluarkan stromnya, kecuali dia bertemu dengan listrik minus. Amin. Amin. Jadi plus harus ketemu minus. Sperma, dia gak pernah jadi janin sampai dia bertemu dengan telur. Amin. Amin. Sampai dia bertemu dengan telur. Demikian hati Bapa hanya terjadi hadir ketika jadi daging dalam hidup ini, ketika orang menemukan, ketika Bapa menemukan hati anak di dalam hidup Anda. Kenapa bangsa Israel gak bisa masuk tanah perjanjian? Ibrani 3 ayat 18, tolong dengan cepat ditayangkan. Kenapa mereka gak masuk tanah perjanjian? Alkitab mengatakan
Setuju? Kenapa mereka tidak taat? Ayat 19. Silakan ditayangkan. Karena mereka tidak percaya. Tunggu dulu, siapa yang dikatakan orang tidak percaya? Bukan orang yang nggak melihat mujizat. Setuju? Ini orang-orang 2 juta keluar dari Mesir, melihat mujizat tiap hari, lihat mana turun dari surga, lihat berkat Tuhan, lihat kebaikan Tuhan. Tetapi Alkitab tidak pernah keliru berkata mereka tidak percaya. Saya masuk lebih dalam. Kenapa mereka nggak percaya? Karena mereka selalu curiga ditipu oleh Tuhan. Aneh. Kenapa? Karena 400 tahun mereka hidup, mereka lihat pemimpin mereka, lihat mereka penguasa, sebagai penguasa yang menekan, manipulasi, mereka kerja nggak pernah dibayar, mereka miskin, mereka dianiaya, mereka dimanipulasi. Jadi masuk dalam belief mereka, dalam alam bawah sadar mereka, dan diturunkan 4 generasi menjadi satu kepercayaan bahwa setiap pemimpin itu selalu akan menipu, akan manipulasi, akan mendustai kita. Sebab mereka diperbudak 400 tahun. Saudara, kalau ada seorang gadis, dia jatuh cinta pertama kali dengan pemuda. Setelah itu dia serahkan seluruh cintanya, hatinya kepada pemuda itu. But what's going on? Pemuda itu mengkhianati dia. Hatinya robek, tercabik-cabik. Dia pacaran kedua kali, ketiga kali, kembali dikhianati. Apa yang ada dalam belief, keyakinan, pikiran gadis itu? Apa? Halo? Semua laki-laki itu pengkhianat, brengsek, pembohong. Betul? Betul? Tolong bapak-bapak dijawab. Apakah semua pria brengsek dan penipu? Tidak. Walaupun banyak pria yang brengsek, tapi tidak semua pria brengsek. Amin. Tapi itu sudah masuk belief, keyakinan. Karena sebuah kejadian, realita bukan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Apa yang terjadi? Kenapa yang terjadi? Kenapa mereka nggak bisa taat? Karena mereka nggak percaya. Kenapa mereka nggak percaya? Karena sekalipun orang Israel itulah anak Tuhan, tapi mental mereka bukan anak, mental mereka budak. Mereka nggak percaya dengan kebaikan Tuhan. Karena masa lalunya mereka tidak izinkan itu keyakinan yang salah itu dicabut. Halo. Hati Bapa itu harus bertemu dengan hati anak. Apa hati seorang anak? Hati seorang anak itu percaya bapaknya baik. Amin. Siapa percaya Tuhan baik? Oke, semua angkat tangan. Tapi saya tidak tanya alam sadarmu. Saya mau tanya, tidak perlu dijawab, apa yang ada di alam bawah sadarmu. Alam sadar kita bisa berkata Tuhan itu baik. Tetapi ternyata sebagian orang, alam di bawah sadarnya belum tentu firman itu Tuhan baik itu ada di sini. Sebagian yang ada itu begini, Tuhan itu rodok baik. Bukan baik, rada baik. Anda tahu rada itu agak baik. Di sini baik. Apa sih alam bawah sadar itu? Kalau orang sudah mulai pikun itu keluar alam bawah sadar. Kalau orang koma itu keluar. Yang jelek-jelek keluar, tapi kalau yang baik ya keluar. Amin. Amin. Jadi sebelum kita pikun, siap-siap buang dulu yang jelek-jelek. Amin. Amin. Kalau ditanya Tuhan itu baik, Mazmur Daud berkata, sebab dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya.
Oke. Tapi alam bawah sadar, sebagian orang berkata, ada di sini apa? Tuhan itu cuma agak baik, nggak terlalu baik-baik banget. Sebagian bilang Tuhan itu kadang-kadang baik, nggak selalu baik, cuma kadang-kadang. Sebagian berkata Tuhan itu baik, tapi sama dia, nggak sama saya. Buktinya dia yang diberkati, saya enggak. Saya mulai melihat mata-mata yang mikir. Saya tanya, apa yang ada di dalam alam sadar, bawah sadar? Adakah firman, iman itu, Tuhan itu baik, ada di dalam hidup hatimu? Gak usah dijawab. Izinkan Roh Kudus bicara. Apa yang terjadi dalam bahasa Israel? Mereka anak Tuhan, tapi mereka tidak percaya. Mental mereka, cara pikir mereka bukan anak budak. Sebagian anak Tuhan, tapi hatinya kayak budak. Budak itu apa? Selalu curiga, dia dimanipulasi. Selalu berkata, aku jadi, karena perlakuan orang lain. Mental korban, victim. Saudara, siapa bapak-bapak di sini yang punya anak? Angkat tangan. Saudara, hadiah apa yang kita bisa terima dari anak kita? Kalau kita ulang tahun, anak kita kasih hadiah yang masih kecil, dia beli hadiahnya pakai duitnya siapa? Ya, duit kita tuh. Sebetulnya ya cuma ya dia beli, tapi ya cuma dari kita. Kita kasih sama Tuhan, ya Tuhan yang berkati. Amin. Amin. Tapi anak kita bisa memberi hadiah. Hadiah apa yang sangat berharga yang bisa dia berikan pada kita? Ketika dia percaya kita ini baik. Ketika kita ini dia percaya saya hadiah apa yang anak saya bisa berikan pada saya? Ketika dia percaya saya sayang sama dia. Amin. Saya bisa berkata begitu. Kenapa? Karena dulu waktu saya belum bertobat, saya nganggep papa saya tidak sendirian. Papa saya itu jahat sama medit, sama pelit. Saya nggak pernah nuding kentangan saya ke papa saya nggak pernah kurang ajar. Tapi dalam hati saya berkata, engkau jahat, engkau pelit. Dan papa saya mungkin terasa, saya nggak pernah kurang ajar. Tapi saya nggak percaya dia baik sama saya. Sampai saya dijamah Tuhan, saya bisa melihat apa papa saya tidak seperti yang dalam pikiran saya. Saudara lihat apa yang dilakukan Tuhan. Ini bukan bicara peraturan, ini bukan bicara moral, ini bicara hati seorang bapa. Bagaimana Tuhan membebaskan orang Israel. Tulah ke-10, ada darah dicurahkan di palang pintu. Darahnya apa? Domba. Gambaran siapa? Yesus. Paskah. Apa artinya? Untuk membebaskan bangsa Israel, Tuhan itu mengorbankan anaknya yang tunggal, yang sulung. Amin. Dia habis-habisan. Bayangkan saudara, kalau Anda bersusah payah, berjerih payah, bekerja untuk keluarga, membela mereka, tapi keluargamu berkata, menuding kita, engkau jahat. Betapa menyakitkan hati itu, betul gak? Saudara tahu, itu loh yang dialami Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel gak punya hati anak, sekalipun mereka anak Tuhan. Saya coba hitungkan, 2 juta orang Israel keluar dari Mesir. Kalau Anda jadi Tuhan konglomerat, kasih makan mereka 3 kali sehari, betul? 2 juta, 1 kali makan berapa di Makassar? Di Timur Tengah lebih mahal, betul? Anggap aja 15.000 kali 3 berapa? 45.000. Akuanya berapa? 5.000. 50.000, anggap aja 50.000 per
miliar orang per hari, setuju? Dan Tuhan itu misalnya seperti konglomerat, dia keluarin kocek berapa? 50.000 kali 2 juta berapa? Halo? Sudah kebanyakan tekan kalkulator, nggak bisa ngitung. 50.000 kali 2 juta berapa? 100 miliar. Anda baru tahu, Tuhan itu ngasih 100 miliar per hari. Kalau Anda nyumbang satu desa, satu kota 2 juta, Anda kasih dia sumbangan 100 miliar per hari. Berapa lama Pak? 40 tahun. Wow. Kira-kira kalau Anda konglomerat, Anda sumbang itu satu ke desa, kasih 100 miliar per hari. Anda datang ke situ, kira-kira kalau dalam kultur Indonesia Anda disambut bagaimana? Kira-kira Anda dan saya itu kalau yang nyumbang jadi Tuhan itu, tanganmu diciumi itu. Betul gak? Halo, mau ya dikasih senyum dikit gitu loh saya. Aduh Bu, terima kasih Bu. Kalau Bapak, aduh Bu, terima kasih. Betul? Betul? Lah Tuhan itu dapat apa? Ngomel, menggerut. Kalau Anda jadi Tuhan gimana? Kalau saya jadi Tuhan, kalau nggak bisa dibina, dibinasakan saja. Tidak ada. Tuhan tidak begitu. Tapi Tuhan itu sakit, saudara. Betul? Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Kenapa? Karena pikiran mereka dari masa lalu. Karena mereka nggak punya hati anak. Saudara, nggak semua anak Tuhan punya hati anak. Sehingga dia tidak mengalami kebaikan Tuhan. Bukan karena Tuhan tidak menyediakan. Karena Tuhan tidak ketemu wadahnya. Mereka nggak masuk. Yang membuat mereka nggak masuk Tuhan atau mereka sendiri? Mereka sendiri. Saudara, masuk contoh yang berikutnya. Anak yang hilang anak sulung atau anak bungsu? Kok nggak ada jawaban, saya nggak keluar. Salah, yang hilang dua-duanya. Juga. Yang satu hilang di luar rumah, yang satu hilang di dalam rumah. Serius. Tapi dua-duanya ada benang merahnya. Dua-duanya terhilang. Saya tidak bilang tidak selamat. Terhilang. Selamat tapi terhilang. Selamat tapi tidak mengalami kebaikan bapaknya yang baik. Terhilang tidak mengalami. Banyak orang tidak mengalami kebaikan Tuhan yang baik. Bukan karena Tuhan tidak nyediain. Karena Tuhan tidak menemukan wadah hati anak. Bertahun-tahun saya bilang membagikan hati Bapa, dan saya mendapatkan satu kebenaran, hati anak. Pertanyaannya nggak usah dijawab, apakah Anda punya hati anak? Nggak usah dijawab. Kenapa anak bungsu minta warisan? Bagi budaya orang Chinese, minta warisan bapaknya masih hidup itu kurang ajar itu. Betul? Tapi kenapa anak bungsu itu minta warisan? Saya coba merenungkan. Karena dia mulai curiga. Jangan-jangan papaku ini nggak ngasih warisan sama saya. Jangan-jangan kokoku dikasih lebih banyak. Kira-kira gitu. Kalau nggak mungkin dia nggak minta. Dia maksa, betul? Daripada gua nggak dapat atau gua dapat sedikit, gua minta dulu. Dia nggak percaya kebaikan bapaknya. That's the point. Waktu dia pulang, memang di satu sisi dia rendah hati. Tapi dia bilang gini, Papa aku gak layak, jadikan aku salah satu orang upahan. Jadi anak bungsu, dia tidak pernah kenal kedalaman hati bapaknya. Dia tidak pernah mengerti betapa luasnya. Karena dalam logikanya nggak mungkin aku ini udah betul-betul murtad, udah kurang ajar, nggak mungkin Bapak itu menerima aku. Bapak aku datang bukan untuk jadi anakmu, cuma jadi pegawai. Tapi apa reaksi bapaknya?
Dia nggak cuma mengampuni, menerima dia sebagai pegawai, dia peluk anak itu. Kenalkah engkau hatinya? Bukan hanya berkatnya, bukan hanya pertolongan. Kenalkah engkau akan hatinya? Anak yang bungsu, dia anaknya Bapak, dikasih Bapak, tapi dia tidak pernah kenal hati Bapaknya. Bagaimana anak yang sulung? Lukas 15 ayat 29, tolong ditayangkan. Lukas 15 ayat 29. Ini lebih mengejutkan lagi. Dia berkata begini, Bapak, bertahun-tahun aku telah melayani Bapak dan belum pernah melanggar tapi engkau nggak pernah kasih aku satu anak kambing. Kira-kira kalau dikonversikan hari ini, dia orang Kristen yang murtad atau bermoral, melayani Bapak dan belum pernah melanggar perintah Bapak. Kira-kira kalau minggu suka bolos ke gereja atau selalu datang ke gereja? Selalu datang. Jemaat biasa atau pelayanan? Wow. Apa kuncinya? Apa sebabnya? Dia orang baik, moral, suka berdoa, pelayanan, kira-kira hari ini. Tapi dia nggak percaya Bapaknya baik. Dia bilang, engkau kikir, engkau pelit. Ya. Dalam pikirannya, dalam persepsinya, Bapaknya itu pelit. Satu anak kambing engkau gak pernah kasih aku. Wow. Bapaknya ngomong apa? Nak, engkau sama aku, punyaku, punya. Jadi yang membuat anak sulung tidak pernah nikmati satu anak kambing, itu bapaknya atau dia sendiri? Satu baik-baik. Ada sebagian orang tidak mengalami kebaikan Tuhan, bukan karena Tuhan tidak sediakan kebaikan, karena Tuhan tidak menemukan wadahnya hati anak. Anak yang hilang, anak sulung dan bungsu. Kenapa dia hilang? Benang merahnya sama, karena mereka gagal percaya kebaikan Bapa. Mereka anak Bapa, betul? Tapi mental mereka seperti pegawai. Saya pegawainya Tuhan, karena saya hambanya Tuhan. Tapi layer yang lebih dalam, saya nggak mau jadi pegawainya Tuhan doang. Saya mau jadi anaknya Tuhan. Pegawai itu kerja dibayar, nggak kerja, ya nggak dibayar. Anak, Anda yang punya perusahaan, anak kerja dibayar nggak? Dibayar, amin. Nggak kerja, nggak dibayar, dipelihara, amin. Banyak orang bangga jadi hamba Tuhan. Mau milih mana, jadi hamba Tuhan atau jadi anak Tuhan? Saya pilih jadi anak Tuhan dulu. Amin. Amin. Banyak anak Tuhan tidak punya hati anak. Hatinya kayak budak. Banyak anak Tuhan mentalnya pengemis, mentalnya pegawai. Apa itu anak? Sebentar. Ada satu suami, dia berkata begini. Seorang suami, istrinya sakit. Dia ngomong begini si istrinya, saya sudah lama sakit, perut saya melilit-lilit, cuma saya tidak berani ngomong sama kamu. Istrinya tidak kerja, suaminya kerja. Terus dia ngomong begini, istrinya nggak nuding, tidak memaki-maki, minta izin, ngomongnya gini, aku boleh ke dokter nggak? Suaminya itu sakit hatinya waktu dengar itu. Kenapa? Karena dia tahu artinya. Gini loh, artinya bukan saya harus ke dokter atau ke sinsai, bukan. Saya ke dokter atau ke dukun, bukan. Saya boleh ke dokter enggak? Artinya gini, kalau saya ke dokter, kamu tuh mau bayari aku enggak? Halo?
Suami saya bengong. Dia ngomong sama saya, Pak, saya ini sejahat apa sih Pak? Saya ini sebrengsek apa sih Pak? Saya ini sejelek apa sih Pak? Kok sampai istri saya gak pernah percaya? Masa dia tanya, kamu mau bayari aku? Ya mau toh Pak. Saya membela istrinya. Oh sebentar, mungkin Anda bilang, oh itu orang belum kenal. Dia pelayanan. Istri ini pelayan. Tapi dalam pikirannya, dalam persepsinya, suami itu pelit. Kenapa? Saya berasumsi, jangan-jangan waktu dia tumbuh seorang gadis, dia melihat ayahnya, papanya pelit sama mamanya. Halo? Dan ini masuk. Pokoknya suami jahat, pelit. Kalau saya nggak disembuhkan, pokoknya papa jahat, pedit. Dan ini dicabut. Pertama kali saya dijamah Tuhan, saya nangis 1 minggu. Saya ketemu Papa. Kita akan lihat satu video. Mohon disiapkan. Lah, hati anak itu seperti apa? Hati anak itu saya temukan di dalam diri Ishak. Ishak itu diajak oleh Abraham naik ke gunung. Itu umur berapa? 12. Dia disuruh manggul apa? Kayu bakar. Kalau Anda punya anak 12 tahun manggul naik gunung, suruh bawa tas yang berat, Anda sendiri nggak bawa, kira-kira mau nggak? Umur 12 tahun, sinyol umur 12 tahun. Coba. Kira-kira kalau anak saya bilang, Pak berat Pak, abot Pak, Papa saya yang bawa. Tapi Ishak berat, dia bawa, dia nurut. Hati seorang anak. Di tengah jalan Ishak berkata, Bapak, kayunya udah ada, apinya sudah ada, korbannya mana? Saya bisa membayangkan betapa hancurnya hati Abraham, betul? Aduh, dia coba mengelak, coba pura-pura tenang. Tenang aja nak, di sana ada, nanti Tuhan nyediain korban, betul? Itu ceritanya. Naik lagi gunung sendirian, sampai di atas, buat mezbah, ya. Kejadian 22 ayat 9, coba ditayangkan. Bikin kayunya, disiapin. Ishaknya tanya lagi. Sampai mereka di tempatnya nih, Abraham mendirikan mezbah di situ dan disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu diletakkan di mezbah di atas kayu. Tidak ada satu kata dia berontak. Saya teruskan imajinasi saya. Tanya lagi, Bapak, ini kayunya udah ada, mezbahnya udah dibangun, apinya udah siap, udah dibakar, mana korbannya? Hati Abraham gak tahan, dia nangis. Tiba-tiba Ishaknya diperangkul. Aduh Ishak, aku bapak sayang sama engkau. Ishaknya bingung. Lu kenapa? Ada apa nak? Ada apa? Ada apa? Ini siyo masih. Gini loh nak, gini loh Ishak. Ini cuma imajinasi saya. Kemarin malam Tuhan itu menampakkan diri sama papa. Dan terus ngomong apa Pak? Papa suruh mengorbankan kamu. Ya kamu itu korbannya. Kalau Anda jadi Ishak gimana? Halo? Kok diam semua? Kalau Anda jadi Ishak gimana? Kalau saya jadi Ishak, lari saudara. Betul gak? Ini saya bilang, ini gila ini. Orang Jawa bilang ini edan ini. Edannya apa? Ishak itu diam. Hah, gitu ya Pak? Iya nak. Loh kok aku Pak? Lah Tuhan ngomong begitu. Kalau memang begitu, aku mau Pak. Ya sudah. Diikat, diletakkan. Abraham nangis, agak gemeter. Konon di kitab Talmud menulis, malaikat di surga sampai nangis, sehingga air matanya menjatuhi mata Ishak dan buta. Pokoknya adik kan itu begitu mencekam. Apa yang kita belajar?
Anda mungkin baca itu lewat gitu aja. Ishak itu percaya sama bapaknya. Amin. Dibunuh pun percaya. Siapa yang punya hati seperti itu? Siapa? Siapa yang punya hati seperti itu? Yesus. Nak, kamu naik salib. Papa kalau boleh lewat. Tidak bisa. Kalau engkau gak mati salib, engkau manusia gak bisa selamat. Tidak bisa diampuni. Ya Bapa, aku mau. Kalau kita gimana? Gak usah dijawab. Tapi banyak anak Tuhan kok disembelih, dijewet aja sudah. Aduh, jangan gitu Tuhan. Hati seorang anak, Anda punya gak? Anda punya gak hati anak? Waktunya udah habis. Saya gak bisa tayangkan. Gak usah, batal. Gak jadi nonton film. Ini ada filmnya Ishak. Saya harus cepat. Saya akan masuk lebih dalam. Saya minta lagu Bapa Sentuh Hatiku. Saya akan tutup dengan 2 kesaksian. Tolong ditayangkan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai. Pernah tahu lagu itu? Di dalam segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri. Jalani hidup ini selalu menyertai. Bait kedua. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih. Teruskan aja, Anda berhenti nyanyi. Coba Anda perhatikan syairnya. Itu lagu penuh dengan syukur. Tapi tahu nggak, lagu itu lahir dari apa? Siapa penggubahnya? Jason. Saya ketemu dengan Pak Jason. Lagu ini lahir dari apa? Lagu ini lahir dari kisah hidup seorang gadis, temannya SMP. Orang seberang. Apa yang terjadi dalam hidup gadis ini? Saudara tahu cerita? Anak ini waktu SMP, dia diperkosa oleh ayah kandungnya sendiri. Betapa ku mencintai yang semua yang telah terjadi. Terjadi apa? Diperkosa dan hamil. Dan stres. Dan jadi gila. Apa yang terjadi ketika dia gila? Dia nggak disembuhkan, dia nggak dibawa ke dokter, oleh keluarganya dipasung. Anda tahu dipasung di sebuah tempat, saya nggak tahu jelas, mungkin sebuah gubuk atau tempat terpencil. Dia dirantai, dan selama dipasung tidak ada satu anggota keluarga yang mengunjungi dia. Yang ada hanyalah pegawai yang bawa nasi atau makanan dan minuman untuk kebutuhan jasmaninya dia. Dengan kata lain, dia makan, minum, tidur, permisi, buang air. Saudara, dia gak ketemu orang dan lingkungannya gak higienis. Menurut saya dia harus mati. Kenapa dia gak mati? Dia menyimpan kebencian untuk membalas dendam. Ini kisah hidup. Saudara tahu berapa lama dia dipasung? Saya dapat cerita. Saya nggak baca di internet saja. Saya ketemu Pak Jason. Saya dengar sendiri cerita. Saudara tahu berapa lama? Anda ada yang tahu? 12 tahun. 12 tahun itu seberapa sih Pak? Bayangkan Anda kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Halo. Saya kagum sama Tuhan waktu dengar. Dan satu hari rantai ini
mekarat karena nggak ada yang pelihara. Anda tahu. Dan lepas. Ketika dia lepas, satu tujuan yang dia mau lakukan, dia mau bunuh bapaknya. Waktu dia jalan, ada satu sosok, ada satu pribadi berdiri di depan dia. Dia orang seberang, tapi dia dibukakan matanya, dia tahu dengan siapa dia berhadapan. Dia berkata, bukankah engkau Tuhannya orang Kristen? Kenapa engkau menemui aku? Siapa percaya Yesus bisa menampakkan diri? Yes. Karena dia gak mati, dia hidup. Yesus tidak menjawab pertanyaannya. Hati saya meluap tiap kali menceritakan. Yesus berkata kepada anak ini, ingat, ini orang sudah gak ada artinya. KTP gak punya, rambutnya gimbal, kira-kira gitu ya. Baunya gak karu-karuan, betul? Kalau dia cantik pun udah habis, cantiknya 12 tahun gak mandi, gak keramas, gak sikat gigi. Betul? Yesus berkata apa? Dengarkan baik-baik. Aku mengasihimu. Ampuni ayahmu. Dia berontak gak bisa. Saya gak tahu persis gimana ekspresinya. Kira-kira, pokoknya dia teriak. Yesus gak menjawab pertanyaannya. Yesus mendekat. Yesus mendekat. Apa yang dilakukan Tuhan? Dia peluk anak ini. Aku mengasihimu. Ampuni ayah. Dia gak ketemu khotbah kasih. Dia ketemu kasih itu. Amin. Dia gak ketemu doktrin kasih. Dia ketemu kasih itu. Dia ketemu cinta itu. Seperti air yang mengalir masuk seluruh tubuh, jiwa dan rohnya, dia dipulihkan. Dia melanjutkan langkahnya ke rumah. Tidak untuk membunuh ayahnya. Dia ketemu ayahnya. Dia mandi, keramas, sikat gigi, ganti pakaian. Dia ampuni bapaknya. Bapaknya stroke. Keluarga ini dipulihkan katanya. Dia cerita sama Jason. Dari situ lahir lagu ini. Apa yang kita coba ditayangkan lagi ayat pertama. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi apa? Diperkosa, gila. Tak pernah jalani hidup ini, selalu kau sertai. Kau memberi yang terbaik. Apa yang dia mau ngomong lewat lagu ini? Apa yang dia mau katakan? Iman gadis ini. Apa saudara? Apa saudara? Tuhan engkau baik. Amin. Amin. Tuhan engkau baik. Sekalipun hidupku pernah dihancurkan oleh orang, aku percaya engkau baik. That's the message. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Saya akhiri dengan satu kesaksian. 3 bulan yang lalu saya dengar sebuah lagu di satu kebaktian minggu. Sudah dikasih lagunya Maria Sandi, Kasih Tuhan. Moga-moga Anda tahu. 5. Engkaulah jalan yang sempurna, janjimu murni,
bagai emas perak, perisai kehidup, perlindungan, keselamatanku. Bagaikan langit yang membentang, begitu pula kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Teruskan. Ceritanya begini, 3 bulan yang lalu saya dengar lagu ini di kebaktian. Saya nggak banyak, belum tahu lagu ini kok enak ya. Selesai pelayanan minggu, saya di rumah, saya lanjutkan menulis buku. Saya ngetik di komputer saya. Catat baik-baik, saya nggak berdoa, saya lagi metik, saya sedang nulis. Tiba-tiba pikiran saya ingat, oh lagu tadi enak ya. Di mana ya? Saya buka YouTube, langsung saya cari, ketemu. Saya tayang, saya setel, wow, enak lagu ini. Saya nikmati, saya download, saya convert jadi MP3, saya jadikan background. Saya lanjutkan. Saudara, apa yang terjadi? Saya tidak lagi berdoa, tidak sedang berdoa. Waktu saya dengerin lagu ini sambil ngetik, saya lagi ngetik. Tiba-tiba saya dibawa masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, saya dimasuk. Saya dipenuhi dengan hadiratnya, nyembah. Saya mulai ngetik itu jam 11 malam. Saya masuk dalam hadiratnya, saya nyembah, saya dipenuhi, dilingkupi dengan hadiratnya. Dan tidak berhenti sampai situ. Saya diperlihatkan satu flashback hidup saya. Satu perjalanan hidup saya. Tuhan tunjukkan ini tahun sekian. Engkau lagi stres, engkau lagi kepepet, engkau lagi krisis. Terus, dan engkau teriak sama aku tolong kau. Iya benar. Tuhan kau tolong. Dia tunjukkanlah bagi tahun yang lainnya. Engkau lagi dalam keadaan yang kira-kira sama. Engkau berteriak minta tolong dan aku menolongmu. Iya Tuhan. Dia tunjukkan beberapa kali. Di situ Tuhan tolong. Saya tersungkur, saya bilang Tuhan terima kasih. Tiap kali aku berseru kepadamu, engkau tolong saya. Tiada terhitung pertolonganmu dalam hidupku. Engkau baik Tuhan. Saudara, saya berhenti. Selesai saya menyembah. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya buka mata. Apa yang itu? Jam berapa itu? 1:30 pagi. Ada apa Pak dengan 1:30 pagi? Itu hari Minggu, kalau 1:30 pagi hari apa? Senin. Catat baik-baik. Itu hari Senin di awal hari ya. Itu hari ulang tahun saya. Dan saya tahu orang seperti saya, kalau orang kepala 2, anak SMA itu ulang tahun diinget-inget saudara. Kalau udah mulai kepala 4, kepala 5, itu ulang tahun kayaknya kalau bisa lupa saudara. Betul? Betul bapak-bapak yang saya termasuk yang kedua, kalau bisa gak inget-inget. Tapi malam itu, dengar saudara, saya tahu Tuhan menyapa saya. Dia gak ngomong pesan apa, dia mau tunjukkan, aku nolongi kamu. Lihat nak, kamu selalu susah, butuh tolong, aku tolong. Lihat nih, tahun sekian, bulan ini, aku tolong. Amin. Di awal hari Senin, dia mau ngomong begini, selamat ulang tahun nak. Saya bilang, wow, saya sendiri tidak ingat. Engkau tahu ulang tahun saya. Engkau sapa aku di hari ulang tahunku. Itu bulan Oktober. Bulan awal November. Dengan cara yang ajaib. Ini permisi bicara. Saya bukan pamer. Saya tidak ingin pamer. Saya dapat berkat jasmani. Nilainya ratusan juta. Dalam setek gitu. Dan saya tahu dia sedang memberi hadiah pada saya. Itu loh Bapak. Happy birthday, I give to you. Siapa mau percaya Tuhan itu baik? Siapa mau mengasih kado buat Tuhan?
Caranya gimana? Percaya dia baik. Simple. Hadiah apa yang anak saya bisa kasih? Ketika dia percaya bapaknya sayang sama dia. Amin. Senang hati saya. Apa yang paling menyakitkan dalam hidup kita? Kalau anak kita gak percaya, kita berjerih payah untuk dia. Betul? Hadiah apa yang kau bisa berikan sama Tuhan? Banyak orang bilang, oh saya harus pelayanan lebih baik. Ya, saya tidak nolak itu. Tapi ada hadiah yang kau bisa berikan. Simple. Percaya dia baik. Kenapa Ishak taat? Dia percaya bapaknya baik. Amin.